Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Sekta Patricia. Di sini saya akan menjelaskan materi Maqasid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam guna memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah pengantar ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Dispa Lidian Handayani, SRI MEI. Sebelum menjelaskan apa itu Maqasid Syariah, di sini ada beberapa konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah hukum. Hukum adalah kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Sebagai bagian dari pencapaian maqasid syariah, manusia diberi hak, yaitu adalah hak hidup, hak kebebasan beropini dan hak berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi. Yang kedua yaitu maslahah. Maslahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maslahah sebagai prinsip utama dalam syariah. Karena maslahah merupakan tujuan dari syariah Islam dalam rangkaian mencapai falah. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu maqasid syariah. Definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. Maqasid syariah yaitu tujuan atau maksud ditetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bisa disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah maksud Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyah, hajiah, dan tahsiniyah, agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ruang lingkup maqasid syariah bersifat universal atau bersifat bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk masa tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Ruang lingkup maqasid syariah juga memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu daruriyah. Daruriyah adalah penegak kemaslahatan agama dari dunia. Yang kedua yaitu ialah hajiah. Hajiah yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu sesuatu yang mestinya tidak ada. Yang ketiga yaitu tahsiniyah. Tahsiniyah adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk, sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pokok maqasid syariah. Yang pertama yaitu hifz al-din atau menjaga agama. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Apabila sholat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. Yang kedua yaitu hifz al-nafs atau menjaga jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun tindakan melukai. Yang ketiga yaitu hifz al-aql atau menjaga akal, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengkonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamar. Yang keempat yaitu hifz al-nasl atau menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia. Contoh menjaga keturunan yaitu seperti melakukan pernikahan untuk menghindari perzinaan. Yang kelima yaitu hifz al-mal atau menjaga harta. Menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatan hukum di bidang muamalah dan jinayah. Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri. Oke, yang selanjutnya yaitu peran dan signifikasi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Di dalam masalah muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya, hukum asalnya adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini artinya seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan dalam transaksi ekonomi yang disepakati para pelaku akad muamalah, kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maqasid syariah dapat berperan sebagai bingkai dalam pembangunan ekonomi Islam yang akan memagari aktivitas ekonomi dari sesuatu yang melanggar syariah.
Selain itu juga, makosid syariah dapat berperan sebagai sarana hubungan antara hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Oleh sebab itu, teori makosid syariah menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Makosid syariah juga menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahat kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, bukan hanya sekedar didasarkan pada imbalan ekonomi dan atau sosial dengan tujuan mendapatkan kepuasan sesaat, yakni kepuasan hidup di dunia. Nilai-nilai masalah sebagai motivasi syariah ini dapat dipakai untuk merumuskan ekonomi dalam konteks kekinian, baik dalam proses produksi, konsumsi, distribusi, kebijakan fiskal, keuangan, lembaga keuangan, dan sebagainya. Signifikasi makosid syariah dalam ekonomi Islam memiliki 4 pondasi, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah. Memiliki 3 pilar, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Memiliki 1 tujuan, yaitu falah, yang artinya mencapai kesejahteraan. Beberapa contoh penerapan makosid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam. Penerapan makosid syariah dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam berbagai subbidang seperti penganggaran, analisis formulasi upah minimum para pekerja Indonesia, indeks pembangunan manusia, bidang manajemen pemasaran, perbankan, dan sebagai alat mitigasi risiko pada lembaga keuangan syariah. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan syariah sangat relevan dengan tujuan ekonomi Islam, karena aktivitas ekonomi merupakan salah satu upaya dan merupakan bagian dari pencapaian makosid syariah. Makosid syariah merupakan inti dari analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ia diarahkan untuk dapat memberi solusi dalam hal penghilangan segala bentuk permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan. Selain itu, pencapaian tujuan ini juga dimaksudkan untuk menyediakan segala insentif yang memadai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, sehingga dapat menikmati segala sumber daya yang tersedia dan mencapai kehidupan yang sejahtera. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.